Bismillahirrahmanirrahim. 15 pahala berhubungan suami istri menurut Islam. Bagi pasangan suami istri, sebagai bagian dari keutamaan perkawinan dalam Islam, hubungan suami istri tidak hanya mendatangkan kesenangan, kebahagiaan dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga, tetapi juga mulia dan bermanfaat karena dilakukan dengan syarat yang halal. 15 pahala hubungan suami istri menurut Islam. Semoga ini menjadi penyemangat untuk terus menjalin kemesraan dengan pasangan. 1. Dianggap sebagai amal. Hubungan badan antara kalian dengan istri atau hamba sahaya kalian adalah sedekah. Kemudian beberapa sahabat bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah kami mendapat pahala karena mendatangi istri-istri kami dengan syahwat?" Dia menjawab, "Jika tidak demikian, jika Anda melakukan hubungan dengan sesuatu yang haram, Anda akan melakukan dosa." 2. Membersihkan jiwa. Ukail Al-Hambil berkata tentang hukum suami tidak memberi nafkah batin pada istri. Ketika aku terkunci, mentok pada suatu permasalahan ilmu, maka aku panggil istriku untuk berhubungan badan. 3. Dapatkan imbalan sesuai dengan langkah-langkah kehidupan sehari-hari. Barang siapa yang bersetubuh dengan istrinya, wajib wudhu pada hari Jumat, kemudian mandi, kemudian bangun pagi dan berangkat pagi ke masjid, berjalan dan tidak berkendara, kemudian dia duduk di dekat imam dan mendengarkan khotbah tanpa bercanda, dia pasti akan mendapatkan pahala sedekah untuk setiap langkah selama setahun, sebagai pahala puasa dan sholat malam. Hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. 4. Memenuhi hak suami istri. Dari Husain bin Mihsan bahwa saudara perempuan ayahnya, yakni bibinya, pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada keperluan. Ketika dia memenuhi kebutuhannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah menikah?" Dia menjawab, "Ya." Dia bertanya lagi, "Bagaimana sikapmu terhadap suamimu?" Dia menjawab, "Saya tidak pernah membatasi haknya kecuali apa yang tidak bisa saya lakukan." 5. Jalan ke surga. Tidak ada kebaikan pada sebagian besar bisikan mereka kecuali bisikan orang-orang yang memerintahkan umat untuk bersedekah, ma'ruf atau mendamaikan sesama manusia. 6. Pahala seperti kurban. Nabi berkata, Rasulullah bersabda, "Barang siapa mandi di hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian datang di waktu yang pertama, ia seperti berkurban seekor unta." 7. Didoakan malaikat. Dan siapapun yang datang pada jam kelima itu seperti persembahan telur. Ketika imam keluar dan mulai berkhutbah, para malaikat ada di sana dan bergabung untuk mendengarkan zikir khutbah. Hadis riwayat Bukhari nomor 881, Muslim nomor 850. 8. Jauh dari laknat. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh." Hadis riwayat Bukhari nomor 5193 dan Muslim nomor 1436. 9. Membahagiakan diri dan hati. Nyatanya, wanita datang dalam bentuk setan dan pergi dalam bentuk setan. Jika salah seorang dari kalian kebetulan melihat wanita cantik, hendaknya dia mendatangi istrinya, bersetubuh dengannya karena dia menolak sesuatu berupa syahwat yang ada pada dirinya. Hadis riwayat Muslim nomor 1403. 10. Membuat hati menjadi sejuk. Diciptakan untukku menikmati kehidupan duniawi, wanita, harumnya, dan digunakan untuk menyejukkan mata hatiku dalam salat. Hadis riwayat Ahmad Al-Nasai, Al-Tabarani, Al-Baihaqi. 11. Pahala kasih sayang. Ayahku bercerita bahwa dia menunaikan haji wada bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memuji dan memuliakan Tuhan, beliau bertahmid dan memuji Allah. Dia menceritakan kisah itu dalam hadisnya. 12. Menjadi pasangan terbaik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi. 13. Pahala mengalir sepanjang waktu.
Pahala terus mengalir bagi suami istri yang berhubungan badan, sebab hubungan badan memberi kebahagiaan dan dari kebahagiaan yang diberikan tersebut akan membuat pahala terus mengalir untuk keduanya sehingga kasih sayang antar sesama selalu meningkat dan jauh dari permasalahan. 14. Mencegah keburukan. Tentunya ketika Anda melakukan hubungan, Anda menjauhi kemungkaran yang berarti Anda menjauhi maksiat, baik zina, mata zina, karena apa yang diinginkan oleh pasangan atau suami istri Anda sudah menjadi kenyataan, sehingga dia tidak membutuhkan hal lain dari luar untuk bahagia, hanya dengan istrinya atau hanya dengan suaminya. 15. Jauh dari maksiat. Di malam bulan puasa kamu boleh bergaul dengan istri-istrimu, mereka adalah pakaian untukmu dan kamu untuk mereka. Tuhan tahu bahwa Anda tidak dapat mengendalikan nafsu Anda, jadi Tuhan mengampuni Anda dan memaafkan Anda. Bergabunglah dengan mereka sekarang dan ikuti apa yang telah Tuhan tetapkan untuk Anda. Semoga menjadi wawasan yang bermanfaat untuk Anda dan menjadi bahan untuk peringatan agar selalu memperbaiki diri dan mengingatkan orang lain dalam kebaikan. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimaknya hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.